Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Subhanindul Aini Hadiantono sebagai Programmer dari Lab Manajemen Dasar Universitas Gunadarma. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengaplikasian software EasyMath ini pada materi fungsi linear pertama. Jadi di sini ada banyak materi, tapi karena materi yang akan saya bahas ini adalah fungsi linear pertama, maka saya pilih opsi fungsi linear 1, oke? Dan di sini diberikan 5 opsi pilihan. Yang pertama ada variabel pajak pro atau pajak proporsional. Yang kedua terdapat variabel pajak spe atau pajak spesifik. Ketiga terdapat variabel subsidi. Keempat terdapat dui koordinat. Dan yang terakhir terdapat KID dan KIE. Untuk mengetahui apa nih yang harus kita pilih dari kelima opsi ini, kita baca dulu contoh kasusnya. Kita cari tahu dulu apa sih yang diminta dari contoh kasus pertama ini. Tuh, saya bacakan contoh kasus pertama. Sebuah toko mesin Gundala memiliki fungsi permintaan PD sama dengan 25 min 5Q dan fungsi penawaran PS sama dengan 5 ditambah 5Q. Tentukan harga dan kuantitas keseimbangannya, serta gambarkan kurva dan beri analisis. Di sini bisa diperhatikan bahwa nilai yang dimintanya itu adalah nilai QE dan PE-nya. Tentukan harga dan kuantitas keseimbangannya. Jadi yang diminta adalah nilai QE dan PE. Maka yang akan dari kelima opsi ini yang akan dipilih adalah QD dan QE. Nah, terdapat dua opsi. Pada opsi terdapat dua tabel. Pada tabel pertama ini, untuk mengetahui nilai Q dan PE, maka kita tentukan dulu nilai PD sama dengan PS. Maka kita input nilai yang telah diketahuinya, nilai PD-nya sama dengan 25 min 5Q. Tapi perlu diingat nih, yang diminta input terlebih dahulu adalah nilai Q. Maka kita input dulu min 5. Jangan sampai kita input 25 dulu, karena diperhatikan di sini di belakangnya ada Q. Maka yang diminta untuk diinputnya itu adalah nilai min 5 itu. Kenapa? Karena min 5 ini adalah nilai Q-nya. Baru dijumlah dengan 25. Kita input. Dan selanjutnya nilai PS-nya itu adalah 5 ditambah 5Q ya. Jadi kita input nilai Q-nya itu sebesar 5 ditambah 5. Untuk mengetahui nilai QE dan PE-nya, tinggal kita cek aja. Nilainya 2. Untuk nilai QE-nya sebesar 2 dan untuk nilai PE-nya sebesar 15. Sesuai ya. Nilai QE-nya sebesar 2 dan nilai PE-nya sebesar 15. Begitu caranya. Dan kalau di sini diberikan dua button, di mana jika kita pencet reset, maka akan mereset data yang telah diinputkan. Dan di sini ada data exit, yang dimana nanti akan keluar dari perhitungan QD dan PE ini. Jadi kita reset dulu, baru kita exit. Berarti kan keluar kan ini dari bagian QD dan QE-nya, dan selanjutnya kita akan lanjut ke contoh kasus kedua. Pada contoh kasus kedua ini, pertanyaannya adalah PT Agung Jaya merupakan perusahaan minyak goreng yang memiliki fungsi permintaan PD sama dengan 35 min Q dan fungsi penawaran PS sama dengan 3 ditambah Q. Sedangkan pajak spesifik yang dikenakan untuk setiap barangnya adalah Rp2. Berapakah harga dan kuantitas keseimbangan sebelum dan sesudah pajak? Berapakah besarnya pajak yang ditanggung konsumen dan produsen, serta berapakah besarnya penerimaan pajak pemerintah? Buatlah kurva dan beri analisis. Kira-kira dari pertanyaan tersebut, kita harus pilih apa sih dari kelima opsi ini? Nah, kita perlu perhatikan, di sini terdapat kalimat di mana sedangkan pajak spesifik yang dikenakan untuk setiap barangnya adalah Rp2.
itu yang diketahui berarti pajak spesifiknya. Otomatis yang akan kita pilih adalah variabel pajak spesifik. Oke. Nah, di sini kita perlu memasukkan nilai PD-nya terlebih dahulu. Nilai PD-nya itu sebesar 35 min Q. Kita input dulu nilai Q-nya sebesar min 1 dan ditambah dengan 35. Oke, kita langsung cek aja nih. PD sama dengan min 1Q ditambah 35. Dan nilai PD ini pada tabel kedua maupun tabel ketiga akan otomatis ke input. Jadi, nanti kan pada tabel kedua ini kita untuk perhitungan nilai PE dan QE, dan untuk tabel ketiga pada perhitungan PET dan QET. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi nih untuk memasukkan nilai PD-nya lagi, begitu. Setelah dicek dan inputan PD-nya pun keluar, kita lanjut ke tabel kedua, di mana kita perlu memasukkan nilai PS untuk menghitung nilai PE dan QE, yang dimana nilai PS-nya itu adalah 3 ditambah Q, maka saya input nilai Q sebesar 1 ditambah 3. Kita langsung cek. Dan nilai PE sama dengan 19, nilai QE sama dengan 16. Kita cek dulu nih, kita lihat sesuai nggak nilainya dengan yang telah kita hitung ya. Nilai PE sebesar 19, oke, sama. Nilai QE sebesar 16, oke, sama ya. Selanjutnya, untuk menghitung nilai PET dan QET. Setelah kita menginput nilai PS dan PD, apalagi sih yang perlu kita input untuk mengetahui nilai PET dan QET? Kita masukkan nilai pajak yang telah diketahui. Karena ini yang diketahuinya adalah pajak subsidi, berarti nih, sini karena ada kalimat sedangkan pajak spesifik yang dikenakan untuk setiap barangnya adalah Rp2, maka nilai pajak spesifiknya itu sebesar 2. Oke, kita input aja nilai 2 pada inputan pajak dan kita langsung cek. Hasilnya untuk nilai PET sebesar 20 dan nilai QET sebesar 15. Kita lihat apakah sesuai atau tidak nih. Bisa lihat ya, nilai PET sebesar 20, nilai QET-nya sebesar 15. Itu. Dan sama seperti sebelumnya terdapat button reset dan exit. Bisa kita reset dulu, nanti kita exit keluar dari variabel pajak spesifik. Selanjutnya pada contoh kasus ketiga. Oke. Pada contoh kasus ketiga ini terdapat pertanyaan di mana PT Kusuma Bangsa adalah perusahaan penghasil keramik yang memiliki fungsi permintaan PD sama dengan 25 min Q dan fungsi penawaran PS sama dengan 3 ditambah Q. Maka berapakah harga kuantitas keseimbangannya? Jika produk tersebut dikenakan pajak 30%, maka berapakah harga dan kuantitas keseimbangan setelah pajak? Berapakah besar pajak yang ditanggung konsumen dan produsen, serta besarnya pajak yang diterima pemerintah? Gambarkan kurva dan beri analisis. Pada contoh kasus ketiga ini, saya akan memilih variabel pajak pro atau pajak proporsional. Kenapa? Karena pajak proporsional itu besarnya suatu barang ditetapkan berdasarkan presentasenya, di mana terdapat kalimat jika produk tersebut dikenakan pajak 30%, lihat ya, pajaknya itu bernilai presentase sebesar 30%, sesuai dengan pajak proporsional, otomatis bisa saya pilih aja pada variabel pajak proporsional yang atas. Oke. Sama seperti sebelumnya, kita perlu menginputkan nilai PD. Nilai PD-nya itu sebesar 25 min Q. Kita masukin berarti nilai Q-nya sebesar min 1. Ingat ya. Yang diinputkan adalah nilai Q terlebih dahulu, baru ditambah 25-nya. Oke, saya input 25. Dan kita cek agar otomatis masuk ke perhitungan tabel kedua dan tabel ketiga. Untuk menghitung nilai PE dan QE, saya perlu menginput kembali nilai PS-nya juga, yang dimana nilai Q pada PS sebesar 1 dan ditambah dengan 3.
0,3. Saya cek lagi, dan hasilnya adalah nilai PE sama dengan 14 dan nilai QE sama dengan 11. Apakah sama? Ya, hasilnya sama ya. Karena udah menggunakan software juga, nilai PE 14 dan nilai QE-nya 11. Oke, sama. Dan selanjutnya kita akan masuk ke perhitungan PAT dan QET. Pada tabel ketiga ini, kita tinggal memasukkan pajaknya, tapi dalam desimal. Kenapa? Karena bisa diperhatikan lagi, ini itu merupakan pajak proporsional, yang dimana besarnya suatu barang ditetapkan berdasarkan presentasenya. Presentasenya berapa? 30%. Otomatis yang dimasukinnya itu bukan 30%, tapi kita ubah dulu ke desimalnya, yaitu 0,3 sebagai nilai pajaknya. Nah, pada software EasyMath ini, kita tidak bisa menginputkan nilai koma. Kalau kita menginput nilai koma, bisa diperhatikan ya, di daerah sini ya. Kita menginputkan nilai koma, maka nanti akan terhapus sendiri. Kita pencet 0, tuh kan, langsung hapus. Misal 9, langsung hapus. Jadi gimana sih cara kita untuk menginput nilai 0,3? Kita menggunakan poin atau titik. Jadi untuk menginput nilai 0,3, kita ketik aja 0.3. Yang dimana nilainya itu merupakan sama aja dengan 0,3. Oke? Kita langsung pilih cek, dan hasilnya keluar. Nilai PET sebesar 16,47 dan nilai QET sebesar 8,53. Kita lihat jawabannya benar atau salah. Oke, sama ya. Nilai PET 16,47 sama nilai QET-nya 8,53. Oke, sama. Dan kita bisa reset aja. Ini nggak, kalau di variabel pajak proporsional nggak ada button untuk exit ya. Jadi kita manual nih, masuk ke fungsi linear pertama. Dan kita masuk ke pertanyaan atau contoh kasus keempat. Kita baca dulu. Kira-kira apa sih dari 5 opsi ini yang akan dipilih? Dan pertanyaannya adalah, berapakah besarnya harga dan kuantitas keseimbangan apabila diketahui fungsi permintaannya PD sama dengan 55 min Q dan fungsi penawaran PS sama dengan 30 ditambah Q, dengan besarnya subsidi per unitnya adalah Rp2. Berapakah besarnya subsidi yang dinikmati konsumen dan produsen, serta besarnya subsidi yang diberikan oleh pemerintah? Buatlah kurva dan beri analisis. Ini pertanyaannya dibacakan, saya menegaskan kata subsidi. Oke. Saya menegaskan kata subsidi. Subsidi lagi yang ditanyakan, dan subsidi lagi. Otomatis dari kelima opsi ini yang akan dipilih adalah variabel subsidi. Dan kita inputkan kembali nilai PD sama banget seperti variabel pajak proporsional maupun variabel pajak spesifik ya, sama. Kita input nilai PD-nya itu sebesar 55 min Q, nilai Q-nya sebesar min 1 ditambah 55. Kita langsung cek agar otomatis masuk ke tabel kedua dan tabel ketiga. Dan selanjutnya, untuk menghitung perhitungan PE dan QE, kita perlu menginput nilai PS. Yang dimana nilai PS-nya itu sebesar 30 ditambah Q. Nilai Q sebesar 1 ditambah 30. Kita cek aja. Dan diketahui jawabannya nilai PS sebesar 42,50 dan nilai QE sebesar 12,50. Apakah sama jawabannya? Kita lihat ya. PE 42,5 sama. Nilai QE-nya 12,5 sama juga. Dan selanjutnya masuk ke tabel ketiga. Udah diketahui nih, dan udah kita input juga nilai PS sama nilai PD-nya, dan udah otomatis terinput ke tabel ketiga juga ya berarti ya. Dan kita tinggal masukkan saja subsidi yang telah diketahui berapa. Nih, dengan besarnya subsidi per unitnya adalah Rp2, maka nilai subsidinya sebesar 2. Tinggal kita cek aja untuk nilai PS dan QS-nya.
Dan nilai PES-nya itu sebesar 41,50 dan nilai QES-nya itu sebesar 13,50. Kita cek sama atau tidak. PES nilainya 41,5 dan QES nilainya 13. Oke, sama. Sekian penjelasan dari saya mengenai pengaplikasian software EasyMath pada materi fungsi linear pertama. Jadi kita ada satu, bentar. Kita exit dulu, kita keluar. Jadi kan di sini terdapat 5 opsi nih. Cara kita biar tahu apa sih yang harus kita pilih dari 5 opsi ini, kita baca terlebih dahulu soalnya. Pada soalnya pasti akan diketahui kayak apa sih yang dipertanyakan. Misal ini yang dipertanyakan ada subsidinya, maka tinggal pilih variabel subsidi. Dan pada contoh kasus ketiga, misalkan tadi diketahui pajaknya itu 30%. Pokoknya ada presentasenya dan itu sesuai dengan pajak proporsional, maka tinggal pilih aja variabel pajak proporsional. Begitu pula untuk variabel pajak spesifik dan untuk nilai KD dan QE-nya itu. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.